Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adib, mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video ini, saya dan seorang teman bernama Fira Irmania akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Motivasi Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti yang dicerminkan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, adalah bahwa perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah besar. Sehingga setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya. Bahkan ada yang menafsirkan jika tuntutlah ilmu sampai menutup usia, atau yang biasa dikenal tutup usia. Yang pertama, hakikat motivasi. Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Berawal dari kata motif itu, maka motivasi diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan yang sangat dirasakan atau mendesak. Motivasi juga berarti keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Yang kedua, motivasi menuntut ilmu. Islam menghargai ilmu dan mendorong pengikutnya untuk merangkul sebanyak mungkin. Islam menghargai semua tenaga pendorong kehidupan dan menuntun jiwa kepada semua pemberian dan ayat Allah. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk menuntut ilmu serta mengangkat derajat ilmuwan. Allah memuliakan manusia dengan akal dan kemampuan untuk belajar, dan menjadikan ilmu sebagai penunjang kepemimpinan manusia di bumi. Al-Quran sebagai sumber utama dalam Islam menginformasikan dengan beberapa ayatnya tentang anjuran mengembangkan ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasul adalah Iqra, Surat Al-Alaq ayat 1-5. Umum ayat ini merupakan konsep pengembangan ilmu pengetahuan. Kata Iqra dalam ayat pertama merupakan stressing point yang memberikan isyarat motivasi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, membaca adalah langkah awal untuk mengetahui. Yang berikutnya yaitu adalah berikut pendapat beberapa para ulama yang dinukil dari beberapa kitab tentang ilmu pengetahuan. Yaitu yang pertama adalah beberapa pendapat para ulama tentang ilmu pengetahuan dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah Al-Baihaqi. Al-Baihaqi mengatakan ilmu yang wajib bagi setiap muslim adalah ilmu yang dianggap cukup sesuai dengan kewajibannya itu sendiri. Yang kedua adalah Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak mengatakan adalah ilmu itu adalah ilmu agama yang wajib diketahui oleh seseorang sehingga dia mengetahui apabila ilmu itu dinyatakan kepadanya. Yang ketiga yaitu adalah Al-Baidawi. Al-Baidawi mengatakan ilmu yang dimaksud dalam hadis di atas yaitu adalah ilmu ketuhanan dan kenabian serta peribadahan, semua itu adalah bersifat fardu ain. Dan yang keempat adalah Al-Sawari. Al-Sawari mengatakan bahwa ilmu yang dimaksudkan pada hadis di atas yaitu adalah semua ilmu yang menghilangkan kebodohan atau ketidaktahuan seseorang terhadap ilmu pengetahuan. Yaitulah para ulamanya, yang pertama Al-Baihaqi, Ibnu Mubarak, Al-Baidawi, dan Sawari. Selanjutnya saya akan menjelaskan urgensi ilmu pengetahuan. Ilmu itu ibarat suluh dalam kegelapan yang menunjuki dan menyelamatkan manusia dari lingkaran kebodohan. Seseorang senantiasa dalam kebodohan selama ia tidak menuntut ilmu, tidak akan ada kehidupan yang baik dalam hidupnya jika masih dalam kebodohan. Perumpamaan yang diuraikan sangat menarik perhatian. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu adalah, dan telah berkata Imam Syafi'i, semoga Allah meridhoi barang siapa yang ingin kehidupan di dunia, maka dengan ilmunya. Siapa yang ingin kehidupannya di akhirat, maka dengan ilmu.
Modal utama mengelola dunia adalah keilmuan. Terlihat betapa tingginya keutamaan ilmu terhadap kehidupan ini. Selanjutnya yaitu adalah urgensi ilmu pengetahuan. Ilmu itu ibaratkan suluh dalam kegelapan yang menunjuki dan menyelamatkan manusia dari lingkaran kebodohan. Kenapa saya mengatakan itu? Seseorang senantiasa dalam kebodohannya selama ia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Tidak ada kehidupan yang baik jika masih dalam kebodohan yang akut. Perumpamaan yang diuraikan sangat menarik perhatian. Sebuah ungkapan juga yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, semoga Allah meridhoinya. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, maka dengan ilmu. Dan juga barang siapa yang ingin kehidupannya dengan akhirat, maka dengan ilmu. Modal kita di dunia ini adalah modal utama untuk mengelola dunia itu adalah keilmuan. Kenapa saya mengatakan begitu? Terlihat betapa tingginya keutamaan ilmu terhadap kehidupan ini. Contohnya seperti kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau diperintahkan Allah untuk memilih kekuasaan atau kedudukannya, harta atau ilmu. Dengan kebijaksanaannya, beliau lebih memilih ilmu. Kenapa begitu? Ilmu adalah merupakan alat penting untuk membuat sebuah peradaban. Tidak akan muncul sebuah peradaban yang maju tanpa dengan adanya ilmu pengetahuan. Dan juga kebodohan tidak akan menjadikan sebuah peradaban yang maju, malah sebaliknya. Kebodohan akan menjadi lahan subur bagi kelemahan dan kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mardia akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu saudari Vira Irmania. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman, ilmu, dan amal. Mengapa saya jelaskan 3 poin tersebut? Karena 3 poin ini sangatlah berkaitan. Iman merupakan fondasi ilmu dan amal. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika seseorang mempunyai iman yang kokoh, maka ilmu dan amalnya terjaga dan tertata. Begitupun sebaliknya, jika orang tidak mempunyai iman yang kokoh, maka ilmu dan amalnya tidak akan terjaga. Tidak akan melenceng keilmuan seseorang tersebut apabila didasari dengan iman dan amal. Selanjutnya, ilmu tanpa amal. Kalian bayangkan saja jika berilmu namun tidak beramal, maka itu dianggap sia-sia saja, bukan? Seperti yang dikatakan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dalam bukunya, tujuan berilmu adalah untuk beramal, sebagaimana tujuan beramal adalah keselamatan. Apabila amal kosong dari ilmu, maka ilmu itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang menjadi beban bumerang dan mendatangkan kehinaan, dan pada gilirannya menjadi belenggu di leher pemiliknya. Sebagian orang bijak mengatakan ilmu adalah pembantu bagi amal, sedangkan amal adalah puncak dari ilmu. Seandainya bukan karena amal, ilmu tidak akan dituntut. Demikian pula seandainya bukan karena ilmu, amal tidak akan dituntut. Ialah amal tanpa ilmu. Para ulama telah sepakat bahwasanya amal tanpa dilandasi ilmu itu termasuk kebodohan dan tidak diterima secara akal. Maka dari itu, Islam sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Muaz bin Jual pernah berkata bahwasanya ilmu adalah imam, sedangkan amal adalah makmum. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah marilah sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bukan karena ilmu, amal tidak akan dituntut. Ialah amal tanpa ilmu. Para ulama telah sepakat bahwasanya amal tanpa dilandasi ilmu itu termasuk kebodohan dan tidak diterima secara akal.
Maka dari itu, Islam sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Muaz bin Jual pernah berkata bahwasanya ilmu adalah imam, sedangkan amal adalah makmum. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah marilah sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.